Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Van Buya, sebelumnya mohon doanya untuk Risma Marbun binti Syafiin Marbun. Buya, tolong berikan nasihat kepada seorang laki-laki yang sudah cerai lalu lelaki itu bervideo call dengan perempuan lain dan melakukan mesra-mesraan. Itu bagaimana, Buya? Masya Allah. Syukran, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan ya. Baik, bukan urusanmu kan ini. Urusanmu ya. Baik. Jadi bagaimana laki-laki yang sudah bercerai kemudian dia video call atau komunikasi dengan wanita lain sampai mungkin mesra-mesraan dan yang lainnya. Permasalahan adalah semua dari kita ada syahwat. Maka siapapun yang ingin melangkah kepada perceraian hendaknya berpikir ulang tentang keamanan syahwat dirinya. Ada wanita mengadu ingin cerai kepada suaminya. Kamu bakal kuat di saat engkau berpisah dari suamimu, engkau bisa mempertahankan kehormatanmu. Urusan syahwatmu bagaimana? Harus itu yang kita timbang dulu. Jangan sampai terlepas daripada kekejaman seorang suami, tak taunya masuk kekejaman iblis, masuk zina. Na'udzubillah, itu rendah dan hina. Kemudian setelah bercerai, maka menjadilah orang cerdas setelah bercerai. Cerdas akhirat. Kami himbau kepada siapapun, kalau memang sudah cerai, kemudian secara pribadi dia punya hajat, pintu halal itu mudah, jangan Anda persulit. Kenapa harus pakai video call yang dengan wanita haram dan sebagainya? Kenapa tidak melangkah kepada pernikahan saja? Selesai. Ada pintu halal. Kenapa harus pakai yang haram? Pintu halal itu mudah. Masuk ke pintu halal, selesai. Ini. Maka dari itu, buka pintu halal untuk diri Anda sendiri. Kadang-kadang kita sendiri yang bermusulit. Pakai aturan, harus gini, harus gitu. Memang Nabi mengajarkan dalam memilih pasangan tidaknya harus begini-begini. Iya, kita pilih. Akan tapi tidak harus full sesuai dengan permintaan. Akan tapi ada. Saya menginginkan 5 kriteria. Kalau nggak bisa 4 deh, karena mendesak. Daripada aku melakukan haram, 3 deh. Oke, masih lumayan ada 3. Tapi kadang-kadang terlalu tinggi ambisinya. Kadang-kadang yang dijadikan impiannya itu adalah sesuatu nggak penting. Sesuatu yang nggak penting. Suamiku harus punya perusahaan apa? Yang penting punya usaha apa saja kan? Enggak usaha apa? Aturan. Suamiku harus pegawai negeri, suamiku harus dokter, suamiku harus insinyur, suamiku harus tambah nggak karu-karuan, tambah sempit. Dunia yang sangat luas jadi sempit bagi dia. Padahal Allah kirim bermacam-macam orang yang akan, kalau urusannya masalah kebutuhanmu, insya Allah akan dikirim orang yang mencukupi kebutuhanmu. Tapi kadang seorang wanita juga begitu. Seorang wanita pilihannya nggak jelas apa. Saya harus mendapatkan seorang laki-laki pengusaha yang kaya raya. Loh, bukankah kamu sudah kaya, wahai perempuan? Mestinya nggak perlu berpikir yang demikian, harta kan sudah ada. Mestinya pikiranmu hanya saya ingin laki-laki yang soleh, yang benar-benar soleh, gitu saja. Selesai. Cuman ambisinya saya harus punya suami yang punya perusahaan lebih gede dari saya. Yang punya perusahaan lebih gede dari dia juga tidak menginginkan orang seperti dia. Ayo, mau ketemu di mana? Kita perlu cerdas memilih pasangan. Maksud kami laki-laki tersebut hendaknya sudah mengarah kepada menikah, mencari wanita yang solehah, yang bisa menjadikan dia terjaga daripada keharaman. Kemudian di sisi lain, kepada orang yang ada di kiri kanannya, tolong, kita tidak boleh, kita orang beragama, orang punya iman. Kami sampaikan, hei anak, jangan larang ibumu yang punya hajat pribadi untuk menikah. Ibunya janda, sementara punya hajat pribadi, lalu anaknya melarang untuk menikah. Loh, anak tidak bisa memberikan sesuatu yang satu ini, maka diizinkan menikah dengan cara yang baik. Seorang anak kadang-kadang melarang bapaknya menikah, padahal ibundanya ada dan sebagainya. Ada hajat. Ini urusan pribadi yang nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau orang kenal iman, kenal Allah, nggak ada masalah. Begini, seorang anak bakal mengerti. Bahkan seorang anak wajib menikahkan bapaknya jika ibundanya meninggal, atau ibunya jika ayahandanya meninggal, sementara melihat orang tuanya memerlukan, wajib membiayai kok. Ini yang banyak cemburu, bukan cemburu iman, cemburu nggak jelas. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya mama nggak boleh menikah. Aduh,
Nggak mau tahu. Lah nggak mau tahu gimana? Mamanya bu, jangan pandang ibunya, jangan memandang ibunya sebagai seorang ibu saja. Hendaknya dia harus memandang ibunya sebagai seorang wanita. Ini adalah secara umum begitu. Jadi kami himbau kepada laki-laki tersebut mengambil langkah yang positif, yaitu menikah, selesai. Halal, subhanallah, keluar anak yang soleh. Nah Allah haram akan membawa kepada haraman. Haram akan menarik kepada keharaman. Haram akan menarik kepada haraman hingga sampai mati su'ul khotimah nanti. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab.